Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang. Kalian bayangi orangnya, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan. Insyaallah ini bisa 90% menjadi nyata. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan untuk terjadi. Oke? Tetaplah berikhtiar dan prasangka baik ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya dia ya. Banyak permainan ya. The Magician, Four of Wands. Oke. Situasi orang yang kamu dealkan, sebenarnya dia tidak tenang hidupnya karena dihantui rasa ketakutan dari cara dia memanfaatkan hubungan ya. Dan ini penuh dengan tipu muslihat, trik, manipulasi ya, aku ngelihatnya. Dan dia orangnya gampang emosi, gampang marah ya, dan gelisahan, sehingga dia selalu berprasangka buruk terus. Padahal ini adalah dari pikiran negatifnya dia sendiri. Dan aku ngelihat di sini setiap dia berhubungan selalu ada topeng, selalu ada trik ya. Jadi situasinya dia hidup dengan penuh ketakutan, dia hidup dengan penuh kegelisahan karena semuanya permainan yang dia lakukan. Ya. Penyesalannya sangat kuat banget karena dia melihat kamu ya sudah fokus untuk berdoa kesuksesan kamu sendiri selama ini. Ya, karena kamu memutuskan untuk bisa sukseskan lagi keinginan kamu, maka dia menyesal. Ya, kamu juga coba untuk move on ini, walaupun terkadang masih sedih ya tentang kisah masa lalu. Kita lihat bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang. The Knight of Pentacles. Okay, the Knight of Pentacles, the Judgment, the Temperance, Ten of Pentacles. Di sini aku ngelihat dia coba mengimbangi ya, mengimbangi. Perlahan-lahan dia coba memperbaiki sifat manipulasinya, permainannya dia, karena dia tahu ya karma ini akan ada. Tapi di sini dia lambat. Ya, lambat untuk perbaikan. Dan aku ngeliat dia coba untuk bisa mengimbangi energinya dengan orang baru. Ini ada orang ketiga lagi ya. Ada orang ketiga lagi nih. Makanya dia stres tapi pura-pura bahagia. Ya, pura-pura bahagia. Coba perbaiki pembayaran karmanya sendiri. Dan aku ngeliat dia coba untuk bisa belajar sabar dalam pembayaran karmanya dia sendiri. Dan semuanya penuh dengan trik ya, manipulasi. Jadi dia selalu mencari kesempatan dalam sebuah hubungan, terutama tentang kestabilan hidup. Ya. Dan kebahagiaan yang dia dapati ini lambat laun membawa suatu petaka buat dia sendiri, membawa ketakutan, terus juga membuat dia tersiksa karena kedamaiannya lambat laun gak ada. Dan dia dihantui rasa bersalah karena adanya triparty dan selalu beradu energi ya, aku ngelihat. Dan di sini memang dia stres memikirkan hubungan ini mau kemana karena hadirnya orang ketiga lagi nantinya.
kecewa, menyesal dengan masa lalu, iya. Tapi di sini memang dia orangnya tipikal yang tidak mau dilihat lemah. Jadi dia berpikir gimana caranya memperbaiki lagi kestabilan hidupnya dia, memperbaiki egonya dia. Tapi ini lambat banget ya untuk bisa dia kerjakan. Kita akan lihat dengan permainannya ya, The Magician. Oke. Dia nggak ada kedamaian ya, walaupun pura-pura bahagia, sebenarnya nggak ada kedamaian. The Page of Wands, the Chariot. Ya. The King of Swords. Ini dia orangnya suka penguasaan ya, jadi pengennya ngontrolling terus. Makanya dia penuh dengan trik, manipulasi, permainan terus ya. Aku ngelihatnya dia coba untuk bisa mengendalikan segala hal ya, terutama untuk menguasai dan menaklukkan seseorang. Masa depannya dia dengan orang baru ini terperangkap ya dan menggantung, karena dia merindukan kenangan, merindukan kasih sayang, merindukan keberkahan dari energi spiritualnya Twin Flames ya. Tuh, hawa nafsunya dia udah hilang sebenarnya dengan orang yang dia jalani, semua karena demi uang ataupun harta ya. Kita lihat the Knight of Swords ya. Tuh, ini orangnya memang nggak berpikir secara resiko ya, jadi kalau melakukan apapun tuh ngikutin hawa nafsunya aja, logikanya dia ya. Dan di sini dia coba untuk mengabaikan kamu ya, dan dia marah besar ini. Kamu sudah move on atau berusaha move on, nekat ya, karena kamu juga kecewa dengan cara dia memperlakukan kamu di masa lalu, dan dia marah besar ini ya, emosi. Makanya dia stres memikirkan kehidupannya dia dengan orang barunya ini, pura-pura bahagia, pura-pura berdamai. Kita lihat the Nine of Swords. Tuh ya, the Knight of Swords, the Hermit, and Nine of Cups, 999. Oh, dia tersiksa dengan energi spiritualnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa bersyukur dari apa yang yang kamu berikan ke dia di masa lalu ya, tentang spiritual. Dan dia marah banget pada dirinya. Di sini dia coba untuk lakukan perbaikan diri juga sebenarnya, tapi ya dia hanya mementingkan hasilnya itu buat dirinya, bukan untuk orang lain juga. Makanya dia stres. Kenapa? Karena dia tidak belajar bersyukur ya. Dia mencari kesempatan dengan jalan pintas juga ini. Jadi banyak banget target dalam hidupnya yang dia inginkan, dan dia memanfaatkan hal itu. Di sini kamu juga sudah merasakan ya, kalau dia ya masih mempermainkan koneksi ini, dan kamu tahu banget dia masih melakukan telepati ataupun ya dengan ilmu pelet gitu ya. Di sini kamu tahu, karena di sini kamu udah terluka, udah sakit hati ya, tersiksa dengan adanya hubungan Twin Flames ini. Kita lihat adjustment-nya. Adjustment-nya 2 kali guys. Jadi ini memang akan ada kebangkitan spiritual ya, karma dalam hidupnya dia dan orang yang dia jalani sekarang akan penuh dengan drama ya, terutama tentang uang, materi di dalam kehidupannya mereka. Di sini kamu yang sebagai feminim ini sudah bangkit ya untuk memperbaiki karmamu. Wow, feminim,
untuk bagi feminim ya, jiwanya sudah siap bangkit dan belajar dari nol lagi dalam pembayaran karma. Di sini kamu sudah berdamai dengan kehidupan baru kamu, makanya dia coba untuk berdamai dengan kehidupan barunya dengan orang yang dia jalani sekarang. Tapi ternyata banyak sekali pertengkaran, banyak sekali masalah, ya. Belajar mengimbangi juga, ya. Kalau kamu nih di sininya sudah bangkit, akan menerima hadiah dari hasil kesabaran kamu bayar karma. Tuh ya. Dia sulit ya, berat banget untuk bisa mengimbangi kedamaiannya dengan orang yang dia jalani sekarang, karena dia ngelihat kamu sudah bahagia dengan kehidupan barumu walaupun dimulai dari nol ya. Dan di sini dia terasa berat banget nih untuk bisa meninggalkan hubungan koneksi spiritualnya dengan kamu, dan dia merasa tertekan. Kenapa? Karena dia masih menggenggam, bahkan juga dia masih mengimbangi ya. Bahkan aku lihat dari energinya, aku ngerasain kartunya nih, energinya dia coba untuk membanding-bandingkan loh koneksinya dengan kamu dan dengan orang yang dia jalani sekarang tuh nggak sama, sangat berbeda. Makanya dia terbunuh sendiri dari apa yang dia kerjakan, tersiksa ya, terkhianati sendiri dari hasil kerjanya dia. Kenapa ya? Karena dari sifat kemunafikannya ini dia menduakan kamu. Kita lihat Ten of Pentacles-nya. Tuh dia terluka ya, terluka. Dia akan tersakiti sendiri dari hasil yang dia dapat, karena hadirnya orang ketiga terus. Mencoba bahagia semuanya hanya demi materi, keuangan, kerjaan. Pada akhirnya hubungannya dia dengan orang yang dia jalani ini menggantung kejelasannya. Cinta sudah ada di antara mereka, wajar kalau sudah bersama pasti ada rasa cinta. Tapi cintanya itu tidak semurni kayak kamu, tidak setulus seperti kamu, gitu loh. Dan dia membandingkan kamu dengan orang yang dia jalani sekarang. Makanya dia terperangkap dalam hubungan yang tripartit terus. Dan kejelasannya ini, kejujurannya mereka juga menggantung ya. Banyak hal yang membuat mereka terluka pada akhirnya ya. Bahagia tentang materi tapi tidak bahagia tentang cinta ya. Banyak sakit hati, banyak luka. Terus juga kamu sudah bahagia dengan karmamu. Di sini kamu bangkit, memulai lagi dari nol pembayaran karma kamu ya. Dan dia coba untuk bisa belajar sabar ya, menjalankan hubungannya dengan orang barunya, tapi ternyata berat tanggung jawabnya. Ditambah lagi ya, dia membandingkan kamu dengan orang barunya, secara spiritualnya itu beda. Dia memang orangnya tidak suka dikalahkan dalam sebuah permainannya dia, dan dia suka mengendalikan ya. Aku ngeliatnya seperti itu. Kita lihat dengan oracle-nya. Bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang? Tuh ya. Wow, true love, codependency, pay attention to the red flags. Banyak tanda tentang pembayaran karma sih sebenarnya dari cinta sejati. Jadi di ketergantungan mencari cinta sejati, tapi dia tidak bisa berkomitmen, tidak bisa konsisten ya. Ini ketergantungan tentang romantis. Jadi memang dia memerlukan cinta sejati itu hanya sebagai dengan sentuhan. Jadi kalau nggak, ibaratnya nggak bersetubuh tuh, nggak sampai bersetubuh, itu nggak cinta sejati bagi dia. Dan itu buat dia itu ketergantungan ya.
Dan ketergantungannya inilah yang membuat dia banyak masalah nantinya, ya, banyak kekecewaan, banyak ujiannya. Kita lihat lagi. Bahagiakah dia dengan pasangannya sekarang? Wow, Four of Key, clearing the way. Kalau aku lihat ini banyak halangan ya, hambatan. Padahal mereka sedang menjalani kehidupan untuk berumah tangga atau menuju kehidupan yang lebih baik ya, yang sempurna. Tapi halangannya akan besar. Banyak masalah yang akan mereka hadapi. Kuncinya adalah ya, mereka harus melepaskan ketergantungan satu sama lainnya. Five of Roses, The Garden, kenangan ya. Kalau aku lihat di sini ya, yang mereka cari kan hanya untuk kesenangan sesaat ya, untuk fun-fun aja. Pada akhirnya apa yang mereka lihat itu akan menjadi suatu ujian buat mereka ya, karena mereka tidak bisa menjaga komitmen, menjaga kejujuran dan kesetiaan ya. Aku lihat sih seperti itu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Jaga diri kalian dan selamat tahun baru untuk 2024 besok. Semoga kehidupan baru di tahun 2024 ini kita semakin baik dan menjadi orang baik, bahkan selalu baik. Jangan pernah putus asa walaupun tidak dianggap kebaikan kita, dan insya Allah keberuntungan terbuka di tahun 2024 besok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.